Layarnya sudah berubah belum? Tapi dok, iya dok. Oke, yang lain mana mukanya? Tidur kah? Ini toh, nah kasih lihat semua sepotong dahinya. Entah kalian lagi makan, lagi main HP. Ayo, kasih lihat mukamu semua. Atau begini aja, yang tidak aktif, nanti kita respon. Oke? Kita tunjuk saja. Ayo, jadi mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar eh, di blok onkologi adalah tumor pada anak. Ya, background ada ayam. Oke. Jadi eh kenapa tumor tumor pada anak ini dipisahkan dari tumor dewasa? Kenapa? Karena satu, meskipun oke, dari pembentukannya beda, dari klasifikasinya beda, pokoknya semuanya beda dengan tumor dewasa. Jadi kita lihat sama-sama apa bedanya ya. Nah, kita flashback dulu. Jadi kita harus tahu sebelum masuk ke tumor pada anak, tahu dulu definisi tumor adalah apa. Jadi tumor adalah suatu jaringan baru atau neoplasma yang tumbuh di dalam tubuh setiap orang akibat pengaruh dari berbagai faktor penyebab dan menyebabkan eh, jaringan yang normal itu di dalam tubuh itu dia hilang. Jadi diambil alih pertumbuhannya oleh sel-sel kanker itu atau tumor, sel-sel tumor itu. Oke. Jadi kalau dibilang eh, tumor itu bagus atau tidak? Ya tidak. Kenapa? Karena dia keluar dari bukan sel-sel normal. Jadi dia berusaha untuk mengambil alih peredaran sirkulasi yang ada di dalam tubuh yang sudah ada dan dia berusaha membuatnya menjadi dirinya sendiri. Nah, ini bisa dilihat. Jadi sebenarnya banyak definisi, jangan bingung apa itu tumor, apa itu neoplasma. Jadi tumor sama neoplasma itu sama. Eh, jadi neoplasma pertumbuhan baru, tumor adalah pertumbuhan baru. Jadi neoplasma atau tumor adalah suatu massa atau bentuk pertumbuhan yang abnormal dari jaringan dan dia akan tumbuh secara terus-menerus dan tidak bisa berhenti. Jadi ini yang menjadi eh, alasan nanti untuk kalian untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kalian. Paling sering adalah orang-orang di kampung banyak yang kalau sudah didiagnosis tumor ganas oleh dokter, mereka memilih pengobatan herbal. Coba ya, sampai sekarang herbal belum ada yang bisa menekan pertumbuhan jaringan yang tidak normal yang disebabkan oleh tumor yang ganas. Ya. Dan karena pertumbuhannya cepat, jadi kita berburu dengan waktu. Gitu. Jadi tidak ada, kalau bisa edukasilah mereka supaya cepat berobat dan diberi pengobatan supaya tumornya hilang. Bukan membuang waktu dengan pengobatan tradisional dulu, dibaca-bacai dulu, baru nanti setelah memburuk baru dibawa ke rumah sakit, itu udah terlambat. Oke, karena ini pertumbuhannya itu berlebihan, tidak terkoordinasi, tidak diatur sama sel-sel normalnya kita. Pokoknya dia mau maunya sendiri. Nih, kalau kita bicara tumor, berarti ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau jinak, tumornya itu dia membesar saja, membesar, 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 tapi dia tidak metastasis atau pindah ke organ yang lain dan dia cenderung tidak merusak. Itu adalah yang jinak. Kalau yang ganas kebalikannya. Semua yang namanya tumor ganas atau pertumbuhan sel-sel tubuh yang ganas, semuanya itu akan merusak. Mulai dari tempat dia ditumbuh, terus akhirnya dia akan pindah dan ber
berpindah ke seluruh tubuh. Itu adalah yang ganas. Nah, istilah berikutnya adalah kanker. Jadi kalau kanker adalah tumor ganas. Jadi ada tumor ada gini. Ada neoplasma. Neoplasma itu berarti tumor. Tumor ada yang ganas, ada yang jinak. Kalau yang ganas namanya kanker. Ya, supaya nggak bingung. Nah, bedanya apa tadi yang jinak sama yang ganas? Nah, jadi kalau tumor jinak dia itu tumbuhnya di situ saja, gitu. Tidak merusak jaringan di sekitarnya, dia tidak kemana-mana. Pokoknya di situ aja, membesar, membesar, membesar. Kadang juga dia berhenti membesar, kadang cuma ukurannya segitu-gitu saja. Yang paling sering adalah tumor jinak itu adalah lipoma. Jadi dia adalah pembesaran dari sel-sel lemak. Jadi gambarannya adalah dia benjol saja. Benjol bisa di mana-mana. Tapi dia tidak bertambah luas, dia tidak menyebabkan keadaan umum orang tersebut menjadi menurun. Hanya aktivitas seperti biasa, cuman dia benjol saja membesar. Kadang dia stay di situ, kadang dia bertambah kecil. Gitu ya. Nah, bedanya sama ganas apa? Namanya juga ganas. Jadi ganas itu sudah bertumbuh, dia membesar dan merusak. Bentuknya tidak karuan, dan dia merusak organ-organ di sekitarnya, dan dia menyebar dengan cepat. Jadi tidak ada yang namanya tumor ganas itu stay di situ. Dia pasti akan pindah. Karena dia berusaha mengambil alih seluruh tubuhnya kita. Gitu. Habis, misalnya tumornya di mata. Nah, habis dari mata, dia ke dekat-dekatnya, ke hidung, ke otak, ke darah, ke tulang, kayak gitu. Pokoknya dia harus pindah. Karena dia ganas. Nih, ini tadi yang dibahas ya. Jadi kalau jinak itu batasnya tegas, tidak ada penyebaran ke daerah di luar tempatnya dia tumbuh. Nah, kalau ganas kebalikannya, dia merusak semuanya. Pokoknya jelek sekali itu kalau ganas, namanya ganas. Jadi tidak ada waktu untuk pengobatan alternatif. Ya, semakin ditunggu, berarti semakin dia akan meluas dan mencari tempat-tempat barunya untuk berkembang biak. Gitu. Jadi kita masuk ke tumor ganas. Karena kita adalah judulnya di onkologi, jadi kita mempelajari tentang sifat-sifat dari kanker atau tumor ganas. Ya. Jadi kanker itu adalah nama lainnya tumor ganas. Jadi kalau sudah divonis kanker, nah itu berarti sudah ganas. Nggak ada lagi yang dibilang kanker jinak, itu nggak ada. Kalau dibilang kanker pasti ganas. Nih, dia pertumbuhannya tadi abnormal, terus dia menyerang bagian-bagian lain, organ lain dia serang. Itu namanya kalau dia sudah jalan-jalan ke tempat lain, berkembang biak di sana, membesar, merusak, itu namanya metastasis. Nah, metastasis ini yang menjadi kematian, alasan kematian pertama pada penderita kanker, di samping yang lain. Ya, semua definisinya, kanker, tumor ganas, neoplasma ganas, itu bahasa-bahasa yang kalian harus familiar, supaya karena setiap jurnal atau setiap buku itu beda-beda penyebutannya. Jadi mau dibilang neoplasma ganas, mau dibilang tumor ganas atau kanker itu sama aja. Semua bertumbuh secara tidak normal, tidak dapat dikontrol, dan dia meluas kemana-mana. Itu adalah ciri khas dari kanker. Nah, kalau ada anak datang dengan kanker, pertanyaan pertama orang tua adalah ini. Kenapa bisa anakku kanker, dok? Nah, sampai sekarang penyebabnya itu memang belum diketahui. Ya, ada saja. Lahirnya bagus, bayinya bagus, tiba-tiba di umur 7 tahun, nauzubillah, umur 7 tahun, 6 tahun, umur-umur segitu tiba-tiba muncul gejala. Nah, itu kan pasti orang tua bingung. Anakku baik-baik saja, tidak ada kelainan waktu lahir, kenapa timbul kanker? Nah, banyak penyebabnya. Ada yang meneliti bahwa ternyata lingkungan di lokasi yang terkena polusi itu lebih mudah atau memicu terjadinya kanker. Itu ada. Terus ada yang bilang penelitian karena
menemukan umur tertentu lebih banyak terkena kanker, jadi mereka menyebutkan bahwa umurlah yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kanker. Itu bisa. Terus ada yang dibilang turunan. Nah, biasanya ini yang paling sering yang paling sering kita ikuti adalah kalau ada keluarganya yang menderita kanker, berarti ada faktor resiko, tapi bukan berarti pasti ya. Ada resiko untuk keturunannya juga bisa timbul ya kanker. Tapi tidak mesti kalau misalnya neneknya atau ibunya menderita kanker payudara, anaknya belum tentu kanker payudara. Dia bisa kanker yang lain. Misalnya kanker ovarium, kanker serviks, kayak gitu. Tapi ada linknya, ada pemicu, ada gennya yang menyebabkan dia timbul kanker. Itu bisa. Macam-macam. Ada sindrom kanker herediter, ini adalah penemuan-penemuannya dan pola-polanya dan apa saja yang bisa tipe-tipenya itu dari turunan orang tuanya atau di atasnya lagi. Ini kalian cukup tahu saja. Nah, sekarang kita belajar tentang karsinogenesis. Apa itu karsinogenesis? Adalah proses terjadinya kanker. Jadi kita harus tahu ini kanker munculnya awalnya bagaimana, terus bagaimana dia membesar, bagaimana dia meluas, bertambah banyak, dan bagaimana dia pindah-pindah atau metastasis. Semuanya dipelajari di karsinogenesis. Gitu. Normalnya di dalam tubuh kalian ini, dan kita-kita semua, itu sel, kan kita terdiri dari sel ya. Sel itu perkembangannya itu dikontrol oleh ada timnya. Jadi kita punya panitia atau tim di dalam tubuh yang mengontrol pertumbuhan, pembelahan, dan kematian sel. Nah, tapi kalau si timnya itu rusak atau terganggu, itu makanya terjadi yang namanya kanker. Ya. Nih, sel-sel di dalam tubuh yang mengatur tubuhnya kita supaya tidak terjadi kanker, itu ada 4 timnya, panitianya. Jadi ada yang namanya proto-onkogen. Nah, proto-onkogen ini dia memicu untuk selnya bertumbuh terus. Jadi kalau ada sel yang rusak, misalnya kalian habis jatuh atau habis terkena paparan matahari, jadi selnya rusak. Nah, proto-onkogen dia berusaha untuk memicu tumbuhnya sel baru, sel. Nah, tapi harus diawasi. Jadi tidak bisa. Jadi kalau misalnya dia butuhnya 10, jadi proto-onkogen yang membuat selnya itu menjadi 10. 1, jadi 2, jadi 3, sampai 10. Nah, kalau sudah 10, misalnya ini contoh, maka ada yang namanya tumor suppressor gen. Jadi gen penekan tumor atau anti-onkogen. Nah, dia itu yang menyetop. Wait, stop. Sudah 10 sel yang kamu bikin. Stop. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau bertambah terus jadinya tumor. Tumor mengganas jadinya kanker. Nah, jangan. Nah, terus kalau sudah 10, sel itu akan membelah. Jadi dia memperbanyak dulu, terus dia berdiferensiasi jadi matang. Jadi bukan sel muda. Jadi kalau sel baru tumbuh namanya juga tumbuh bayi, terus nanti jadi sel muda, baru nanti sel yang matang. Nah, sel matang itu yang bisa bekerja. Sama kayak kita. Kalau sudah dewasa baru bisa kerja. Jadi sel matang itu dia bekerja dan mengolah tubuh kita dengan baik, jadi kita selalu sehat. Nah, kalau sudah selesai, sudah fungsinya sudah habis, gen itu harus mati supaya sel baru bisa tumbuh lagi. Nah, kematian sel atau apoptosis itu diatur oleh gen apoptosis juga. Nah, apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Jadi dia pilih-pilih yang mana sel yang rusak, buang, bunuh, rusakkan, matikan. Nanti proto-onkogen yang kasih tumbuh lagi sel-sel baru. Nah, kalau ada yang rusak, itu diperbaiki. Nah, tim memperbaiki sel itu namanya adalah gen repair. Jadi dia yang memperbaiki DNA atau sel-sel yang mengalami kerusakan. Jadi ada yang memperbaiki, ada yang menumbuhkan, ada yang menyetop, dan ada yang membunuh. Supaya sel kalian harus selalu terbentuk menjadi baru dan bagus dan berfungsi dengan baik. Nah, ini patogenesis sederhana
yang bisa kalian lihat bagaimana suatu sel normal itu akhirnya menjadi kanker. Jadi dimulai dengan sel normal, ini kan tumbuh. Terus ada yang rusak. Nah, diperbaiki sama tadi gen-gen yang memperbaiki sel. Berhasil, kembali lagi jadi normal. Begitu terus. Tapi kalau perbaikannya gagal, nah kerusakan itu tidak akan bisa diperbaiki. Jadi dia akan semakin rusak. Nah, kerusakan itu dia akan menyebabkan mutasi. Mutasi di sel-sel. Nah, mutasi itu yang memicu munculnya onkogen-onkogen baru. Nih. Jadi proto-onkogennya di stop. Jadi yang menyetop sel-sel yang ini anti-onkogennya di stop. Jadi dia akan bertumbuh terus. Proto-onkogen akan bertumbuh terus, supresornya ditekan. Jadi sel-selnya tidak akan bisa berhenti. Tumbuh-tumbuh terus, kerusakan, dan akhirnya diubah bentuk gennya, fungsinya. Jadi dia akan mengalami sel yang baru tapi di luar bentuk sel yang normal. Itulah yang namanya kanker. Nah, kita berhitung atau melihat bagaimana kanker di anak di Indonesia. Ya, nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah bicara di Eropa. Karena lingkungannya beda, geografis beda, makanannya beda, dan pemicunya beda. Jadi kita khusus di Indonesia saja ya. Kita mulai dari 2013. Beberapa puluh tahun yang lalu, itu anak di Indonesia itu ada sekitar 16.000. Terus yang paling banyak adalah leukemia dan kanker retinoblastoma atau bola mata. Nah, lalu bagaimana dengan catatan berikutnya? Nah, catatan yang ada sampai sekarang adalah baru sampai di 2018. Dari 2018, hasil riset kesehatan dasar, ini Riskesdas itu riset nasional. Jadi kalian mau penelitian apa aja, semua datanya dari Riskesdas. Mau cari yang stunting, mau cari yang stunting, mau cari yang gizi buruk, itu semua ada datanya di Riskesdas. Nah, dari Riskesdas, dari Kemenkes, itu ada peningkatan jumlah kanker. Dari 1,4%. Sedikit memang, tidak sebanyak kanker pada orang dewasa. Tapi kalau yang sedikit ini tidak ditangani atau tidak diketahui, dia bisa membunuh berapa anak Indonesia kita. Ya. Jadi kalian harus tahu. Dan tidak menurun peningkatannya, prevalensinya, tapi dia terus meningkat. Jadi 1,4 jadi 1,8. Nih. Dan datanya adalah 2% dari semua kanker yang ada di Indonesia. Yang ada di campuran dari dewasa. Dan data dari Yayasan Kanker Anak, jadi kanker anak itu dia punya membentuk yayasan sendiri secara nasional, dan peningkatan prevalensinya itu 7% setiap tahun. Jadi dia tambah banyak, bukan tambah sedikit. Nah, itulah sebabnya meskipun dia sedikit tapi dia bertambah banyak, itu makanya kalian harus tahu bagaimana cara mendeteksi dini. Kalau deteksi dini diketahui, berarti kalian bisa pengobatan lebih cepat lagi. Jadi anaknya bisa diselamatkan. Ya, itulah intinya kita belajar beginian. Nah, kalau bicara tentang kanker atau tumor ganas, itu kita bagi dua menurut bentuknya. Jadi ada namanya tumor padat dan ada tumor cair. Oke. Kalau dilihat dari pembentukannya, itu ada beberapa. Ada namanya karsinoma, ada namanya limfoma, sarkoma, glioma, pokoknya itu semua ya. Nah, jadi kita mau bahas berdasarkan apa? Kalau dari bentuknya cuma dua. Nah, kalau dari lokasinya, dari awal pembentukannya, dia terbentuk dari mana? Ini tadi yang dibahas. Ada namanya karsinoma. Nah, karsinoma adalah berasal dari sel yang ada di permukaan tubuhnya kita. Ini yang paling banyak ya, karsinoma. Terus ada yang namanya limfoma. Limfoma itu berasal dari jaringan kelenjar limfe. Gitu. Kalau sarkoma, dia dari jaringan ikat. Jaringan ikat yang jaringan otot, jaringan tulang, skeletal. Pokoknya kalau ada tumor di otot atau tumor di tulang, berarti dia namanya sarkoma.
Kalau glioma itu yang ada di sel-sel saraf. Jadi kalau tumor otak biasanya ada nama gliomanya. Kalau in situ itu berarti tumornya ada di tempat itu saja. Misalnya tumornya di daerah punggung, ya berarti namanya karsinoma in situ. Belum menyebar. Nih. Untuk Untuk listnya, ini list yang belum berubah dan belum bergeser kedudukannya sampai sekarang adalah nomor 1 peringkat pertama masih diraih oleh leukemia. Jadi leukemia adalah kanker ganas, itu namanya adalah kanker cair. Dia adalah kanker paling banyak pada anak di Indonesia. Leukemia yang kedua, peringkat kedua diraih retinoblastoma, ketiga neuroblastoma, nefroblastoma, dan seterusnya. Kita lihat dulu satu-satu. Nah, kita bahas dari leukemia. Jadi leukemia itu adalah tumor cair. Tadi waktu pembentukannya sudah ditahu, tumor itu ada dua, ada yang cair, ada yang padat. Nah, ini adalah salah satu bentuk tumor cair. Nah, ini berarti kelainannya bukan dia berbenjol-benjol atau ada benjolan di tubuh, tapi dia menyerang yang cair. Cair di tubuh kita itu ada di darah. Jadi dia menyerang sel-sel darah yang ada di tubuh kita. Nah, fokusnya leukemia adalah dia menyerang sel-sel darah putih. Kalau sel-sel darah putih terganggu, dia akan menyerang sel darah putih di pabriknya langsung, bukan di dalam tubuh. Bukan di peredaran sekitar tubuh, tapi langsung di pabriknya. Pabriknya adalah di sumsum tulang. Pembentukan sel darah itu adanya di sumsum tulang. Jadi di situ dia langsung titik dia nyerangnya. Gitu. Jadi dia bom di situ, dia bikin sel-sel baru di situ, merusak sel-sel yang ada. Akibatnya apa? Bentuknya sel-sel darah putih atau leukosit menjadi tidak teratur, fungsinya jadi tidak normal, dan karena dia serang di pabrik, makanya yang lain, sel darah merah, platelet, itu semua, trombosit, itu semua jadi ikutan rusak juga. Karena mereka satu rumah. Jadi serang satu kena semua. Itulah yang menimbulkan gejala klinis. Nah, ini adalah bagaimana caranya si leukemia itu menyerang rumahnya sel darah di sumsum tulang. Nah, jadi yang awal terjadinya adalah terjadi transformasi yang ganas. Nah, dia menyerang bukan di sel darah putihnya yang sudah jadi, tapi dia menyerang di intinya. Intinya adalah progenitor atau prekursor sel darah. Jadi ini adalah sel-sel awal untuk terjadi atau ya terbentuk misalnya leukosit. Jadi sebelum terjadi leukosit ada namanya progenitor sel leukosit. Nah, itu dia ubah di situ, dia rusak, terus dia cloning. Cloning itu artinya dia buat sendiri menyerupai sel darah putih itu sendiri, tapi bukan. Nah, akhirnya karena dia cloning tujuannya apa? Supaya dia tidak terdeteksi sama tentara yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi dia menyerupai sel-sel aslinya, itu namanya. Itu hebatnya sel-sel tumor. Dia bisa cloning, dia bisa perbanyak. Nah, kalau dia sudah cloning karena mirip jadi tidak terdeteksi, dia bertambah banyak. Dia perbanyak anak-anaknya, anak buahnya. Pertumbuhannya jadi tidak terkendali. Akibatnya rumahnya jadi penuh dengan cloning sel ganas itu, dan akhirnya dia akan penuh. Jadi kalau isi balon diisi sampai penuh, dia akan membesar, akhirnya pecah, kerusakan dari sumsum tulang, dia beredarlah ke seluruh tubuh lewat saluran darah, pembuluh-pembuluh darah. Dia berenang di situ ke mana-mana, nempel di tulang, dia jadi kerusakan tumor di tulang, nempel di di jantung, menjadi metastasis di sana, pokoknya kemana-mana. Tuh, kalau dia sudah penuh di pabriknya. Nih, penyebabnya apa? Sama. Belum ada yang bisa menentukan dengan pasti sebenarnya penyebabnya apa. Yang kita
cuman bisa memeriksa adalah gen apa yang berperan dalam munculnya leukemia. Jadi misalnya gen 53, oh berarti itu yang menyebabkan sel leukemia. Kita cuma tahu hasil pembuatannya saja. Tapi kalau apa yang menyebabkan, itu yang masih belum ditahu. Ada yang bilang virus, radiasi, bahan kimia, kebanyakan micin, pokoknya apa aja dia bisa menyebabkan terjadinya leukemia. Banyak penelitian yang masih mencari-cari sebenarnya masalahnya di mana, ya. Nah, leukemia dalam proses pembentukannya itu dibagi-bagi supaya apa alasannya, supaya tujuannya apa, supaya kita bisa tahu pengobatan apa yang sesuai karena setiap jenis leukemia itu obatnya beda-beda. Terus kita bisa mengontrol perjalanannya dan kita bisa menentukan dari awal prognosisnya nanti ke depannya gimana. Nah, ini pembagiannya. Pada anak, dia mirip sama yang dewasa. Leukemia dibagi dua, ada yang akut, ada yang kronik. Nah, akut dibagi dua lagi, ada ALL, ada ANLL atau AML. Nah, kronik ada CML dan CLL. Kenapa yang ini paling atas? Karena ini yang paling banyak dari semua leukemia pada anak ditemukan yang paling banyak adalah yang jenis ALL. Dan untuk yang kronik yang paling banyak adalah yang CML. Ya. Ada pembagian-pembagian lain dari leukemia. Bisa dibagi berdasarkan jumlah leukositnya. Kan tadi dia serangnya leukosit. Tuh, leukemia leukemik, leukemia subleukemik. Ini cuma nice to know saja ya. Terus analisisnya untuk yang CML ditemukan ada namanya kromosom Philadelphia. Jadi kalau anak-anak yang leukemia itu kita periksa kromosomnya selalu. Karena bisa jadi berubah-berubah. Misalnya dari ALL nanti setelah perjalanannya dia bisa berubah jadi CML, itu bisa. Makanya kita dari awal itu kita sudah cek gennya, kromosomnya. Kalau ketemu kromosom Philadelphia langsung kita ubah siklus obatnya menjadi pengobatan khusus untuk CML. Nah, ini adalah marker-markernya lagi yang biasa diperiksa sekarang untuk anak-anak leukemia. Jadi kalau anak leukemia juga selain diperiksa kromosomnya, diperiksa juga markernya. Jadi dalam darah itu apakah tipe-tipe dari dari leukemia ALL. Nah, ini tujuannya apa? Tadi untuk menilai prognosisnya. Jadi yang paling bagus prognosis paling baik dari semua jenis ALL atau leukemia akut adalah yang ada non-nya. Non T, non B, jadi 0. Jadi ALL yang tidak ada ekornya di belakang itulah yang prognosisnya paling baik. Nah, bagaimana gambaran klinisnya? Tadi ceritanya adalah leukemia dia serang adalah pabrik dari sel-sel darah. Nah, namanya juga pabrik, berarti dia memproduksi semua sel darah. Jadi, gangguannya atau gejala klinisnya adalah berdasarkan dari kurangnya semua item sel darah. Contoh, dia menyerang sel darah merah. Sel darah merah adalah awal pembentukan dari hemoglobin. Hemoglobin dibutuhkan atau apabila tidak atau berkurang atau terjadi kerusakan, jumlahnya kurang, jadi dia bisa menyebabkan anemia. Jadi anak yang datang itu dengan leukemia, kita harus curiga adalah HB-nya pasti rendah. Nggak pasti, kebanyakan. Jadi dia datang pasti HB-nya rendah. Nah, terus apalagi gejala yang lain? Karena dia menyerang sel darah putih adalah melindungi kita dari infeksi, makanya dia terjadi adalah tanda-tanda infeksi. Ada demam, mudah infeksi apa saja ya. Misalnya dia langganan suka sakit, sering demam-demam. Jadi hari ini demam, besok sembuh, atau beberapa hari sembuh, nanti demam lagi. Terus yang ketiga adalah trombositopeni. Jadi dia trombositnya rendah. Kalau trombosit rendah berarti dia berisiko untuk terjadi perdarahan. Oke, tiga tanda awal ini harus ada di semua anak leukemia. Jadi kalau kalian jaga UGD, dapat HB-nya rendah, trombositopeni misalnya di bawah 100.000, anaknya demam,
hati-hati. Itu bukan berarti demam berdarah, ya. Kadang ada yang 2 item saja. Kadang HB-nya belum rendah, tapi dia sudah ada trombositopeni dan demam. Nah, kalau tidak hati-hati, kalian pasti akan bilang, oh ini demam berdarah. Nah, jadi anak leukemia pun kadang didiagnosis awal dengan demam berdarah, karena ada ciri khas yang jelas. Tapi bagaimana cara membedakannya itu yang harus kalian tahu. Nah, tanda-tanda lain di luar 3 trias tadi, ada demam, ada pucat. Kalau dia HB rendah berarti pucat ya. Ada pucat, ada demam-demam, dan ada manifestasi perdarahan. Itu saja yang harus dicantum di kepala kalian bahwa untuk tanda leukemia itu ada 3 awalnya. Demam, pucat, dan perdarahan. Demam, pucat, perdarahan, demam, pucat, perdarahan. Gitu ya. Tanda-tanda lain kalau dia sudah metastasis. Jadi dia sudah pindah kemana-mana. Jadi dia biasanya ada kelenjar limfonya membesar, heparnya membesar, limfonya membesar, kadang ada gangguan kesadaran pada anaknya, ada testisnya kadang membesar juga, kadang ginjalnya membesar. Jadi dia sudah kemana-mana. Jadi untuk mendede atau mendiagnosis banding suatu gejala leukemia, kita bisa menyebutkan tumor di organ tersebut. Kalau dia sudah infiltrasi ke ginjal misalnya, ya kita bisa bilang dia tumor ginjal, DD-nya leukemia, gitu. Asal ini 3 item atau minimal 2 ya, minimal 2. 2 item ini terpenuhi, 2 dari 3. Oke, jangan bilang kalau anak demam pasti leukemia, enggak, itu baru 1. Jadi minimal harus ada 2, demam disertai pucat, atau demam disertai perdarahan, atau ada perdarahan, ada pucat. Kalau perdarahan biasanya kalau berlangsung lama dia pucat. Perdarahan bukan berarti darahnya ngucur-ngucur ya, kayak mimisan, bukan kayak gitu. Itu bisa, tapi kalau kita tunggu yang ngucur-ngucur kayak gitu, itu lama. Biasanya dia datang dengan lebam. Nih, anaknya lebam-lebam. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak habis trauma, tiba-tiba dia lebam. Lebam adalah perdarahan di bawah kulit. Ini namanya juga perdarahan. Jadi kalau ada lebam disertai dengan anaknya pucat atau demam atau sering-sering demam, cobalah kalian periksakan darahnya. Nah, darah apa yang mau diperiksa? Biasanya yang ada di rumah sakit perifer atau di tempat-tempat perifer misalnya puskesmas, itu kita cuma memeriksa darah rutinnya saja. Dan darah rutin yang kalian bisa periksa itu bisa ketahuan. HB-nya biasanya rendah, trombositnya rendah, baru leukositnya bisa normal, bisa rendah, bisa tinggi. Tapi kalau tingginya leukosit anak-anak leukemia itu terlewat-lewat. Jadi normal misalnya leukositnya kalau ada infeksi kan 17.000, kan normalnya 10 sampai 15.000. Jadi biasanya kalau yang infeksi misalnya ISPA atau diare seperti itu paling 17.000, 20.000. Kalau leukemia beda. Dia leukositnya kalau tinggi itu bisa sampai 80.000, 100.000. Jadi kalau ada anak leukosit sudah 100.000, 80.000 yang sudah di atas normal sekali, kalian harus curiga. Tapi jangan langsung bilang ya sama orang tuanya, Bu, anaknya leukemia. Enggak. Curiga aja dulu, siapa tahu. Nah, cek dulu yang lain. Ya. Terus cek leukositnya, periksa HB-nya. Nah, kalau ada ADT atau hapusan darah tepi, lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan darah rutin saja. Gitu. Hampir semua gambarannya adalah sel-selnya menurun jumlahnya. Nah, jadi untuk merujuk, jadi kalau kalian sudah dapat itu, curiga, kalian langsung rujuk. Tapi rujuknya, diagnosisnya harus bagus. Jadi kalau sudah ada 3 item atau minimal 2, anaknya datang dengan demam, ada lebam-lebam, pucat, baru HB-nya turun, trombositnya turun, leukositnya bisa normal, bisa turun, bisa naik, kalian langsung diagnosis leukemia. Nggak bisa kalian sebut jenisnya apa ya, karena belum diperiksa sumsum tulangnya. Jadi langsung leukemia baru rujuk ke rumah sakit pusat, dimanapun kalian berada.
rumah sakit negeri yang pusatnya di daerah kalian, gitu. Kalau di sini ya pusatnya Wahidin. Jadi rujuklah ke Wahidin langsung dengan diagnosis leukemia. Tanda-tanda jelas. Kalau kalian kirim itu, kalian akan dikasih jempol 10 sama orang-orang di Wahidin. Wah, hebat ini dokternya. Dia bisa diagnosis leukemia. Gitu. Tapi bukan leukemia ALL, misalnya nggak bisa. Untuk tahu jenis, misalnya jenisnya apa, ALL, CML, atau tadi itu semua harus diperiksa yang namanya sumsum tulang. Dari sumsum tulangnya itu baru ketahuan bahwa kelihatan bahwa di darahnya itu ada dominasi dari sel-sel leukemia. Apa tanda sel leukemia? Tandanya adalah sel blast. Apa itu sel blast? Sel blast adalah sel-sel yang muda. Kenapa bisa ada gambaran sel muda? Karena ciri khas dari kanker atau leukemia itu adalah dia berproliferasi saja tanpa ada berdiferensiasi. Jadi dia bertambah banyak tapi tidak menjadi matang. Jadi mudah semua sel-selnya dalam tubuh. Suaraku jelas? Tadi udah jelas dok. Oke. Jadi tandanya nanti kalau sudah diperiksa sumsum tulang nanti dibawa ke PA. Nah, dari dokter PA-nya itu yang menentukan jenisnya berdasarkan gambaran dari histopatologis dari sel-sel leukemia. Itulah pentingnya kalian belajar sel-sel PA, patologi anatomi adalah untuk mengetahui gambaran-gambaran yang normal maupun gambaran yang tidak normal. Nah, tapi itu nanti untuk spesialisasi itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi dia yang orang dokter PA adalah dokter yang ketok palu leukemia apa pada anak itu. Nah, kalau dia sudah kasih keluar misalnya, oh ini hasilnya adalah leukemia ALL. Oke, berarti pengobatannya adalah pengobatan ALL. Kita ambil form untuk pengobatan ALL. Gitu. Atau oh ini ANLL, oke kita ambil pengobatan ANLL. Jadi yang menentukan adalah dokter PA-nya. Kita hanya dari bagian anak, bagian hematologi, onkologi itu hanya menentukan target pengobatannya apa. Ya. Nah, tujuannya leukemia diobati adalah untuk mempertahankan sel-sel yang normal dan untuk mempertahankan terjadinya remisi. Remisi itu artinya pengembalian dari sel-sel yang masih ada, yang masih normal itu dipertahankan. Nanti sampai pada tahap penyembuhan. Gitu. Dan yang kedua adalah prinsipnya dia mengatasi akibat dari selain dari leukemia, akibat dari obat-obatan leukemia itu. Kalau kita bicara obat, bagian onkologi pasti kita bicara mainannya adalah kemoterapi. Obat-obat kemo itu adalah obat-obat yang sifatnya toksik. Nanti kalian heran, kenapa yang toksik dikasih ke tubuh? Karena kalau tidak ada pengobatan lain sampai saat ini yang bisa mengobati leukemia selain obat-obatan kemoterapi. Karena selnya ganas, berarti kita harus berikan obat yang ganas juga. Akibatnya apa? Sel-sel yang normal juga ikut-ikutan rusak. Tapi karena sudah diteliti dan sudah diatur dosisnya, jenisnya, dan apanya semua, jadi sel-sel yang normalnya pun kita minimalkan kerusakannya. Itu makanya kita harus pantau. Itu adalah prinsip dari pengobatan tumor di ganas. Nih, ini caranya. Adalah kemoterapi. Pengobatan awal dari leukemia adalah kemoterapi. Setelah itu, kalau ada pengobatan terapi-terapi yang lain, itu tergantung dari jenis leukemianya. Nah, ini adalah strateginya adalah kita menghancurkan obat-obatan itu adalah menghancurkan sebanyak-banyaknya sel-sel ganas dan mempertahankan sel-sel yang normal. Gitu. Nah, pengobatan leukemia itu lamanya 1 sampai 2 tahun. Tapi 2 tahun itu tidak di kemo terus-terusan, tidak. Dia ada jadwalnya, dia ada spesifik tanggalnya, jadi waktu-waktunya, misalnya fase awal, jadi dia ada fase-fasenya. Jadi pada fase awal, dia adalah induksi remisi, jadi dia hancurkan dulu banyak-banyak. Nah, di fase awal itu yang dibom besar-besaran itu, anak-anak leukemia dengan kemoterapi. Di situ biasanya ada yang meninggal karena memang tidak kuat.
Tapi banyak juga yang selamat. Jadi di situ dibom. Jadi disitulah anaknya biasanya demamnya naik turun tetap karena eh, apa namanya tumor ganasnya itu atau sel leukemianya itu dia tidak mau kalah sama sel-sel sama pengobatannya kita. Jadi dia berusaha mempertahankan dirinya, kita berusaha menghancurkan. Jadi perang di dalam sudah anaknya hancur-hancuran gitu gitu gini. Tiba-tiba lemas, perdarahan masif gitu. Jadi kita harus standby apa namanya transfusi, terus demam tinggi, jadi kita standby antibiotik dosis tinggi, yang jenisnya tinggi juga. Pokoknya kita main situ perang besar-besaran di fase awal. Nah, setelah itu selesai gitu. Sel-sel itu biasa kita taunya sel-sel berkurang, sel-sel leukemianya berkurang dengan cara kita rutin melakukan apa namanya BMP, bone marrow function atau fungsi lumbar. Jadi di situ dicek lagi, oh jumlahnya berkurang. Oh, oke. Nah, di situ dilihat, habis itu masuk lagi fase berikutnya. Semakin banyak kita pertahankan sel yang normal, eh, apa namanya sel-sel ganasnya sudah mulai berkurang, di situ masuk di fase konsolidasi, intensifikasi. Jadi pengobatannya sudah mulai dikurangi pelan-pelan. Dan akhirnya kalau sudah lewat 1 tahun, biasanya obat kemonya semakin jarang. Jadi 3 bulan sekali datang, anaknya juga semakin membaik, terus tidak ada lagi gejala-gejala klinis. Jadi di maintenance saja. Maintenance itu untuk menekan supaya tidak muncul sel-sel baru, sel-sel leukemia yang baru. Ya, itu dibikin selama 1 tahun. Jadi kemoterapi itu obatnya macam-macam. Info di bisa sudah maintenance yang sudah fase-fase terakhir, anaknya sisa minum obat saja. Datang kontrol untuk minum obat, terus paling masuk 1 jenis infus, habis itu pulang. Gitu. Sampai terakhir, sampai selesai. Nah, itulah suka dukanya anak-anak dengan leukemia. Kadang mereka tidak berhasil bukan karena tidak kuat dengan obat kemonya, tapi karena mereka harus PP, pulang balik. Misalnya kampungnya di Toraja, dia harus datang ke Wahidin. Berapa coba budget yang mereka harus keluarkan? Kadang terhambat di situnya. Meskipun sudah BPJS, tapi tetap mereka harus membayar itu ongkos pulang pergi, ongkos selama dia di sana. Itulah dilema-dilemanya selama kemoterapi. Nah, sekarang kita kembali ke faktor resikonya. Ini kita bisa memprediksi. Kita bukan Allah ya, tapi kita bisa memprediksi bagaimana anak-anak leukemia itu apakah dia berpotensi untuk survive atau tidak. Itu dari faktor resikonya. Jadi kita juga punya penanda-penandanya tentang ALL. Ini tadi adalah leukemia terbanyak ya, jenisnya ALL, akut lymphoblastic leukemia. Nah, nomor 1. Ini kenapa dibikin begini? Maksudnya gini. Umur kurang dari 1 tahun atau lebih dari 10 tahun. Ini maksudnya adalah kalau pasien leukemia datang ke rumah sakit untuk berobat pertama kali, jika umurnya kurang dari 1 tahun, misalnya dia datang kena leukemianya di umur 7 bulan, atau lebih dari 10 tahun, misalnya umurnya 11 tahun baru dia datang, terkena leukemia, toh, dan mau mulai kemoterapi, berarti itu prognosisnya buruk. Ya, prognosis buruk. Buruk itu artinya apa? Kita bisa prediksi, meskipun kita bukan Allah, tapi kita bisa prediksi bahwa untuk angka survivalnya dia akan rendah. Jadi dia kemungkinan besar akan meninggal. Gitu. Cuman tetap kita harus semangati pasiennya. Karena itu namanya tadi, kita bukan Allah, kita cuma berusaha. Cuman kita bisa memprediksi. Oh, jadi bahasa informed consent-nya ke orang tua itu beda. Menurut faktor risiko dari leukemia itu. Tadi ya, umur kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, prognosisnya buruk. Leukosit, kalau pertama kali datang, kita temukan dia leukemia leukositnya lebih dari 50.000, berarti prognosisnya buruk.
Kalau kita temukan pada anak itu ada massa atau tumor di daerah mediastinumnya, itu berarti prognosisnya buruk. Kalau leukemianya metastasinya sudah kena di pusat, saraf-saraf pusat atau di saraf, prognosisnya buruk. Kalau sudah diperiksa markernya dan ternyata dia tadi bukan non-T, non-B, prognosis buruk. Jadi kalau ketemu hasil markernya, oh ternyata hasil markernya dia ALL-nya tipenya sel T atau oh dia tipenya sel B. Oh itu artinya prognosisnya buruk, hati-hati. Kita udah bisa prediksi. Atau ditemukan adanya kromosom Philadelphia di kromosomnya, itu berarti prognosisnya buruk. Gitu. Selain itu, insya Allah prognosisnya bagus. Jadi kita bisa nebak-nebak begitu. Bukan nebak sih ya, kita bisa memprediksi. Nah, bagaimana caranya anak leukemia itu biasanya meninggal? Sebab kematiannya adalah pertama, dia kena infeksinya. Tadi toh, sel-sel dia menyerang leukositnya, jadi timbul infeksi, anaknya demam-demam, infeksi tidak bisa kita tangani, atau terlalu berat infeksinya, dia bisa meninggal karena infeksi. Yang kedua adalah perdarahan masif, HB-nya rendah, trombositnya rendah, perdarahan di mana-mana. Bukan cuma lebam saja, tapi dia sudah perdarahan melena, itu banyak. Anak-anak leukemia itu, awal-awalnya. Lagi di kemo, tiba-tiba tengah malam dia melena. Berarti beol berdarah, keluar darah semua dari celananya atau dari popoknya. Hati-hati. Itu hitungan waktu dia bisa meninggal. Atau dia perdarahan di otak. Anaknya tiba-tiba kejang. Lagi kemoterapi terus tiba-tiba kejang. Ternyata dicek CT scan perdarahan di kepala. Sudah. Itu kemungkinan besar dia bisa meninggal. Tuh. Nah, kita bicara tentang prognosis. Ini adalah hasil penelitian yang mengatakan bahasanya gini. Kalau anak itu sudah didiagnosis, gimana ya? Gini. Apabila seorang anak didiagnosis leukemia, setelah didiagnosis dan ternyata orang tuanya menolak untuk dilakukan kemoterapi, dia memilih pengobatan alternatif dulu, maka bisa dipastikan kurang dari 6 bulan anak tersebut akan meninggal. Ya, karena itu keganasan dari sel-sel leukemia itu bahasanya gitu. Lebih dari 50% meninggal kurang dari 6 bulan, itu tanpa pengobatan. Jadi kalau sudah terdiagnosis, tidak berobat atau tidak mulai kemoterapi segera, bisa diprediksi kurang dari 6 bulan dia akan meninggal. Nah, bagaimana kalau sudah di kemo? Kalau pengobatannya bagus, selesai dalam 2 tahun itu, lebih dari 60% dia bisa sembuh. Asal tipenya adalah ALL. ALL yang basic tadi. Yang non-B, non-T. Namanya CALL. Non-B, non-T. Ya itu syaratnya. Jadi kalau ada yang tanya, bisakah leukemia sembuh? Bisa, asal memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlakunya apa? Ini harus tidak ada semua. Kalau ini ada salah satunya, berarti dia kemungkinan besar tidak sembuh. Gitu. Oke? Selesai untuk leukemia. Sekarang kita masuk kanker yang kedua. Kanker yang kedua terbanyak pada anak adalah retinoblastoma. Nah, retinoblastoma adalah kanker pada retina. Namanya juga retinoblastoma. Jadi dia menyerang retina dari matanya si anak itu. Nah, retina pada mata itu dia terdiri dari sel-sel fotoreseptor. Dia menangkap cahaya dan masuk di otak dan akhirnya memantulkan kembali dan menginterpretasi sebagai itulah bagaimana caranya kita melihat. Tuh. Ini adalah gambarannya. Jadi anak-anak itu datang, kasihan sekali. Matanya sudah gini. Nih. Sudah diteliti penyebabnya bisa karena mutasi, bisa karena herediter atau diturunkan gitu. Tapi secara garis besarnya adalah
penyebabnya masih tidak diketahui. Ini adalah patofisiologinya. Coba lihat di gambaran ini, mata anaknya ada seperti putih-putihnya. Nah, jadi ini adalah tanda awal dari suatu retinoblastoma sebelum membesar seperti ini. Gitu. Jadi awalnya cuma bintik putih saja. Bisa kena satu mata, bisa kena dua mata. Ya. Ini. Pasien anak itu apabila datang ke tempatnya kalian pertama kali, biasanya dia cuma mengeluh mata merah saja. Satu. Tapi tidak semua mata merah kita diagnosis retinoblastoma ya, jangan overdiagnosis. Tanda-tandanya pasti jelas. Jadi awalnya datang mata merah. Setelah diobati mata merahnya dengan pengobatan standar, siapa tahu ada infeksi atau apa, mata merahnya tidak mau hilang. Merah terus, satu mata, kadang dua mata. Nah, fase berikutnya, mata merahnya itu disertai nyeri. Biasanya anaknya rewel, sakit. Nah, ini juga dia berkembang biak gitu, sel-sel kankernya di dalam mata. Jadi dia nyeri. Nah, terus habis merah nyeri, tiba-tiba muncul bercak putih di tengah-tengah yang hitam itu dari bola matanya. Ini adalah gejala yang paling banyak didapatkan. Jadi ibunya khawatir, kenapa bisa ada bercak putih di matanya, baru satu mata saja. Nah, biasanya dia baru datang di situ. Jadi kalau cuma merah itu biasanya dia tidak datang. Kalau sudah ada bintik putih, nah baru dia curiga. Ada lagi yang dia cuekin bintik putihnya, tidak diperiksakan. Akhirnya setelah bola matanya membesar, baru orang tuanya datang bawa anaknya ke rumah sakit. Itu biasanya sudah fase lanjut. Gitu. Akhirnya kalau sudah bola matanya sudah membesar, dia merusak jaringan mata di situ, dia pindah ke mata sebelahnya. Habis pindah ke mata sebelahnya, baru dia pindah kemana-mana. Ke otak, ke tulang, ke jaringan yang lain. Nah, ini adalah tanda awal dari suatu retinoblastoma. Jadi kalau ada mata kucing seperti ini, jangan dibilang, oh bagus ini mata bule ini. Oh ini cuman saja misalnya. Cuman variasi normal saja, hati-hati. Kalian jangan pernah bilang begitu. Pokoknya kalau ada mata putih atau mata yang tampak putih di mata anak, langsung curiga retinoblastoma. Suspek retinoblastoma, rujuk. Lebih bagus kalian salah daripada ternyata benar baru kalian cuekin. Atau bilang, oh itu nggak apa-apa. Oh salah, hati-hati ya. Jadi tanda awalnya gini, kalian harus tahu semua gambaran awalnya dari pasien-pasien itu supaya kalian bisa mendeteksi dini. Anaknya tidak terlambat. Pahalanya besar sekali buat kalian. Kalau kalian bisa diagnosis ke arah situ. Tadi leukemia apa? Ada demam, ada pucat, ada perdarahan. Kalau retinoblastoma ada bintik putih pada mata. Nah, pembagiannya banyak berdasarkan macam-macam juga, tapi ini yang paling sering digunakan sampai saat ini adalah Rees-Ellsworth. Jadi pembagiannya itu dia dibagi 5, di mana yang paling satu ini diagnosis ini stadium dibagi berdasarkan hasil CT scan kepala. Ya, jadi kalau ada anak dengan retinoblastoma, jadi harus dilakukan itu wajib CT scan. CT scan di kepala khususnya di daerah mata. Itu bisa di-request di situ. Nah, ini kalau sudah tumornya masih di depan itu 1, kalau tumornya sudah ke belakang sekali dan sudah menyebar, nah itu sampai 5. Itu nice to know aja ya buat kalian. Nah, ini pemeriksaannya apa? Yang paling sering harusnya adalah CT scan. USG sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Yang lebih USG kepala atau USG di daerah mata itu sebenarnya tidak terlalu mengefek. Yang paling sering dilakukan adalah CT scan. Gitu. Pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ini hanya penunjang saja. Kalau ada bagus, kalau nggak ada cukup dengan CT scan saja kita sudah bisa menentukan stadiumnya.
Nah, tujuannya sama. Semua tujuan dari kemoterapi atau pengobatan tumor ganas adalah sama, untuk menghilangkan sel-sel tumornya dan mempertahankan sel-sel normalnya. Kalau sel-sel normalnya dipertahankan, sel normal mata ya anaknya masih bisa melihat, tapi kalau sudah ya dia akan buta. Nah, pengobatannya apa? Kalau dia sudah kena mata, berarti selain obat kemo, itu kita bisa lakukan adalah enukleasi. Enukleasi itu mengambil jaringan mata sebagian atau seluruhnya. Jadi bola matanya diambil. Itu supaya dia tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. Bisa juga radiasi, krioterapi, macam-macam. Itu makanannya dokter mata khusus onkologi di situ. Jadi kalau kita sudah mengobati retinoblastoma, biasanya kita pakai protokol pengobatan retinoblastoma dari anak, hemato-onkologi anak, dan kerjasama dengan mata. Itu udah wajib itu. Ya, oke. Kita move on ke tumor yang ketiga. Tumor ganas yang ketiga, yang menduduki peringkat ketiga adalah neuroblastoma dan temannya adalah nefroblastoma. Jadi neuroblastoma dan nefroblastoma, kenapa dibilang berteman? Karena meskipun asalnya beda, tapi mereka tampak sama, gitu. Karena tampak samanya, makanya dibilang mereka itu berkeluarga, padahal bukan. Jadi yang awalnya adalah neuroblastoma dulu. Namanya juga neuro, berarti dia adalah tumor yang menyerang sistem saraf. Tapi yang namanya tumor itu, yang diserang bukan sel yang sudah matang, tapi sel-sel asal. Jadi sel-sel awal, embrionalnya, stem cell-nya. Jadi dia serang di situ. Nah, ini adalah salah satu bentuk tumor padat. Gejalanya bervariasi. Kenapa bisa bervariasi? Karena dia menyerang sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis itu di tubuh kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua sistem saraf simpatis. Di mana dia membesar, di mana dia diserang, nah disitulah muncul benjolannya. Gitu. Makanya dia bilang gejala klinis bervariasi. Terus bagaimana caranya diketahui? Nah, ditahu dulu. Epidemiologinya berubah-ubah dari tahun ke tahun, jadi kita skip saja. Nah, ini adalah mekanismenya. Jadi dia menyerang adalah sel Schwann. Sel tumornya adalah menyerang sel Schwann. Nah, sel tumornya itu karena tumornya hebat, jadi dia mengkloning, dia membentuk sel yang menyerupai sel Schwann. Jadi dia membentuk cloning seperti itu supaya dia tidak diserang oleh tentara di tubuh. Akhirnya dia membesar di tempat-tempat tersebut. Ini ya, tadi yang dibilang saraf simpatis, dia menyerang bisa di mana-mana. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu gambarannya seperti itu. Jadi bisa ke jantung, bisa ke paru, bisa ke hati, kemana-mana. Tapi sudah diteliti, neuroblastoma atau tumor saraf kebanyakan itu kenanya di tumor primernya itu adalah di perut. Kenapa bisa? Ya memang begitu, suka-sukanya tumor. Nah, tumornya itu adalah tempat favoritnya adalah di rongga abdomen. Tanya tumornya kenapa bisa. Ini berdasarkan hasil penelitian. Oke, jadi dia menyerang perut itu, benjolan pertamanya itu ada di perut. Itu 65% di situ. Kemudian dia menyebar ke mana-mana. Bisa lewat darah, bisa lewat kelenjar limfa. Suka-sukanya dia. Nah, gejala klinisnya apa? Oke. Satu, perutnya itu ada benjolan di daerah perut. Nah, awalnya anaknya itu akan merasa bahwa dia kenyang terus, nyeri. Kalau tumor namanya tumor ganas itu pasti nyeri ya. Rasa tidak enak. Jadi kalian pegang-pegang perutnya kalian kalau ada sakit perut, ada benjolan, hati-hati. Bisa jadi neuroblastoma. Terus benjolannya itu ciri khas dari tumor
adalah benjolannya itu keras dan terfiksir. Jadi dia dipegang-pegang, dia akan tidak kemana-mana. Dia tetap di situ saja, tapi dia tidak kenyal, dia keras. Dan biasanya berbenjol-benjol. Tuh. Kalau sudah fase lanjut, baru dia pindah ke tulang atau ke sumsum tulang. Nih, cara mendiagnosis gimana? Ya, kita ke PA lagi. Jadi dokter PA itu adalah dokter ketok palunya jenis-jenis kanker. Hebatnya mereka adalah mereka bisa yang dipelajari adalah bagaimana gambaran dari sel-sel kanker, dan setiap kanker itu biasanya ada tanda khasnya. Tadi yang kanker leukemia ada gambaran, tapi itu bukan di PA ya, itu gambaran misalnya kromosom Philadelphia. Tapi kalau di PA di sini, oh ya, kalau di leukemia, sel-selnya itu ada gambaran khas, yaitu merupakan sel-sel blast. Sel-sel blast itu sel-sel yang muda. Jadi beda gambaran sel muda dengan sel tua, sel yang sudah matang itu beda. Dia besar-besar, tapi tidak jelas gambarnya. Pokoknya dia selnya besar-besar-besar. Nah, kalau dia neuroblastoma, dia ada gambaran roset. Aduh. Dia di gambaran pseudoroset atau roset sini. Tuh. Ditambah dengan tanda khasnya adalah peningkatan kadar katekolamin di urin. Ini adalah ketok palunya. Jadi di PA ada gambaran pseudoroset di darah atau di urin ada peningkatan kadar katekolamin dari urin. Nah, markernya apa? Karena dia menyerang di urin, jadi yang paling menonjol adalah VMA-nya atau vinyl mandellate acid. Oke. Ini adalah tanda khasnya. Jadi kalau kalian ada benjolan di perut, periksalah FMA-nya. Tuh, selain jaringannya kita periksa ke PA, kita periksa juga kadar urinnya. Yang dicari adalah VMA-nya. Itu khusus, bukan pemeriksaan urin biasa. Urin rutin, bukan. Tapi kita periksanya khusus. Biasanya ini kita kerjasama dengan Prodia. Khusus untuk memeriksa VMA-nya ini. Stadium sama, semakin tinggi angkanya, berarti semakin ganas tumornya. Ya, itu selalu begitu. 1 paling ringan, 4 paling berat. Pengobatannya apa? Salah. Sebelum pengobatan didiagnosis dulu. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Kita bisa lakukan CT scan untuk melihat sudah kemana itu tumornya. Tadi untuk ketok palunya adalah VMA-nya harus positif dan ada gambaran pseudoroset di gambaran PA. Terus bisa dibantu dengan CT scan untuk melihat sudah stadium berapa. Nah, obatnya sama. Benjolannya diambil dengan operasi, sel-sel tumornya dibunuh atau dihilangkan dengan kemoterapi. Atau bisa gabungan dua-duanya. Tergantung stadiumnya. Oke? Nah, kita bicara tentang keluarganya dari neuroblastoma. Mereka serupa tapi tidak sama. Ya, tadi satu asalnya dari sel-sel saraf simpatis. Nah, kalau nefroblastoma asalnya dari ginjal, dari anak ginjalnya ini. Gitu ya. Jadi dia tumor ganas pada embrional dari ginjal. Nih, dan dia merupakan tumor ganas ginjal terbanyak pada anak. Bisa ya? Jadi tadi satu neuroblastoma sel-sel saraf simpatis, ini nefroblastoma berarti dari ginjal atau Wilms tumor namanya. Keren loh, cantik. Wilms tumor. Nah, ini gara-gara dia di ginjal berarti dia asalnya dari ginjal. Jadi membesarnya itu di daerah ginjal. Tapi kalau tumor ginjal membesar, dia itu membesarnya kan ginjal di daerah perut. Jadi dia ada pembesaran perut juga. Gitu. Metastasisnya dari satu ginjal dia bisa menyeberang ke ginjal yang berikutnya dan ke seluruh tubuh lewat darah atau lewat jaringan limfe. Ini stadium-stadiumnya cukup kalian tahu saja. Nah, yang harus
ditahu adalah gejala klinisnya supaya kalian bisa tepat merujuknya. Jadi Wilms tumor atau nefroblastoma dan neuroblastoma itu sama-sama ada pembesaran di perut. Ya. Tapi kalau Wilms tumor atau nefroblastoma dia ada gejala-gejala urin, gejala-gejala kencingnya. Misalnya dia ada hematuri, nyeri perut hebat. Karena dia ada pembesaran perut, jadi anaknya merasa kenyang terus. Jadi dia tidak mau makan. Karena sudah merasa kenyang, padahal itu kenyangnya karena lambungnya itu ditekan, sama ususnya itu ditekan oleh tumor. Jadi anaknya tidak mau makan, jadi penurunan berat badan, akibatnya kekurangan gizi dan bisa jadi anemia juga. Nah, ini adalah tips untuk membedakan antara neuroblastoma dan nefroblastoma. Sama-sama ada pembesaran di perut, oke. Asalnya satu di dalam ginjal, yang neuro pasti di luar ginjal karena dia menyerang saraf simpatis. Gambaran klinisnya dia menembus, jadi dia itu karena dia di daerah ginjal, jadi dia bisa menembus benjolannya itu sampai ke belakang. Kalau neuroblastoma biasanya dia di tengah benjolannya. Satu di samping karena dia ginjal, satu di tengah. Tapi kalau sudah membesar perutnya, itu biasanya akan sama-sama. Jadi tidak terlalu kelihatan bedanya. Nah, ini penyebarannya dan ini adalah tanda-tandanya. Jadi kalau ginjal ya pasti ada gangguan dari ginjalnya. Kalau tidak ya tidak. Ini kalian hafal ya. Nah, nefroblastoma. Karena tadi lokasinya di ginjal, jadi perutnya membesar tapi membesarnya ke samping cenderung ke belakang. Tuh. Terus makanya diperiksakan di foto dengan menggunakan IVP. Jadi BNO IVP. Jadi diwarnai. Jadi dimasukkan kontras lewat saluran kencingnya. Gitu. USG bisa untuk membedakan antara cairan atau dia tumor. Kan kalau misalnya asites juga perutnya membesar. Nah, kalau dia tumor perutnya membesar tapi ada gambaran jaringan padat. Nah, yang penanda markernya tadi kan kalau neuroblastoma dia VMA, kalau nefro dia LDH. Itu aja bedanya. Gitu. Kalian nggak perlu tahu misalnya mekanismenya kenapa LDH meningkat, VMA meningkat, VMA normal, LDH normal, itu nice to know saja. Tapi untuk marker apa yang harus kalian periksa kalau kalian curiganya ke arah nefroblastoma, kalian periksa LDH-nya. Kalau kalian curiga neuro, kalian periksa VMA-nya. Kalau kalian tidak tahu, periksalah dua-duanya. Oke? Cuman hati-hati, harganya mahal karena tidak diperiksa di pemeriksaan rutin. Jadi harus kita rujuk ke Prodia. Obatnya apa? Sama. Operasi, kemo, sama radioterapi. Ini urusannya Dokter Ari ini. Untuk masalah radioterapinya. Oke? Selesai. Jadi, tumor ganas yang kalian wajib tahu adalah leukemia, retinoblastoma, nefro, dan neuroblastoma. Itu saja. Oke, karena itu adalah tumor terbanyak pada anak. Tumor yang lain gimana? Ada juga, tapi jumlahnya persentasenya sedikit. Yang paling banyak didapat di tempat praktek atau tempat kerja kalian nanti adalah itu, yang 4. Jadi cukup itu saja. Cukup itu tahu saja yang itu. Oke? Tanda-tandanya hafal, cara mendiagnosisnya hafal. Nggak usah hafal stadiumnya, nggak usah hafal obatnya apa, itu tidak perlu ditahu. Yang tahu bagaimana kalian akan cepat bisa merujuk pasien itu ke rumah sakit pusat. Gitu. Dan tahu cara mendiagnosisnya, itu saja. Oke? Ada yang mau ditanya? Ini kita sampai 9, berapa awal? Tapi dok 9.15 dok. Oke. Jadi nanti soalnya akan berputar-putar di situ saja. Tuh. Kalau
mata kuliah onkologi memang mata kuliah yang mengajarkan kita bagaimana cara mengetahui, mendiagnosis, dan merujuk, bukan mengobati, karena bukan kompetensi kalian. Jadi sebagai dokter umum nanti untuk awalnya, sebelum kalian memilih spesialisasi mungkin, kalian harus bisa mendiagnosis. Semakin cepat diagnosis, semakin cepat kalian rujuk, semakin cepat pasiennya bisa selamat, bisa hidup. Oke? Ada lagi? Nanti saya share di Dokter Andras. Oke? Jadi kalian bisa lihat di situ. Kalian ujiannya kapan ya? Ongko. Tapi dok, minggu depan dok. Oh, udah minggu depan. Oke, jadi soal dari saya soalnya dari situ saja. Bagaimana kalian mendiagnosis dan apa tanda-tandanya. Itu saja. Oh, jadi kalau kalian perhatikan, itu insya Allah gampang soal dari bagian anak. Oke ya, deh ya. Saya leave dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, makasih banyak dok. Terima kasih banyak, Dok. Oke.